Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya saudara tetap di dalam penyertaan-Nya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari yang baik Tuhan berikan bagi kami di hari yang indah ini. Tuhan, kami mau menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Karena itu kami mau berserah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami, sehingga pekerjaan yang kami lakukan berkenan bagi-Mu, dan pastilah pekerjaan itu akan berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi penuntun bagi hidup kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Kamis 13 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Ai songono doha tani Tuhan Jehovah, nabadia ni Israel. Marhite-hite hamulahon, dohot hahomon, jupangon hatuaon hamu. Marhite-hite hasabamon, dohot marhite-hite nalom niroha, maruli hagogoon hamu. Alai dang olo hamu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semua orang menghadapi kesulitan dalam hidup, baik tua maupun muda, besar, kecil, kaya atau miskin, pejabat atau karyawan biasa, penguasa ataupun rakyatnya, yang taat beribadah atau yang tidak taat. Semua orang pasti menghadapinya, bukan? Bagi banyak orang, sering sekali persoalan yang terjadi membuat hidupnya semakin susah. Banyak yang tidak bisa menghadapi persoalan itu dengan baik. Ya, memang tidak mudah menghadapi kesulitan, karena sering sekali kesulitan justru membuat kita hilang arah dan menemukan jalan buntu. Sehingga pergumulan itu semakin membuat banyak orang menyerah dan berputus asa dan merasa hidupnya sia-sia. Mereka jatuh dan sangat sulit untuk mau bangkit dan berjuang di dalam hidupnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita di saat menghadapi kesulitan dan penderitaan, di sana Tuhan sedang menunggu kesabaran kita. Tuhan sedang menantikan ketaatan dan kesetiaan kita untuk tetap percaya kepadanya. Ya, karena memang tidak ada satu orang pun yang hidup di bumi ini, termasuk orang yang beriman sekalipun, yang tidak mengalami pergumulan. Tetapi kita semua harus menjalani berbagai-bagai pergumulan, melewati banyak kesulitan itu dengan berusaha lebih baik lagi agar kita bisa keluar dari persoalan, dan tentunya harus di dalam Tuhan. Seorang petani yang sedang dalam kesulitan di musim menanam karena sulitnya air, hujan tidak kunjung datang, membuat sawah sulit dibajak. Belum lagi serangan hama yang membuat tanaman padi tidak bertumbuh dan berbuah dengan baik, memaksa para petani untuk menanam kembali benih padinya
bisa lebih dari 2 kali. Selain menambah pekerjaan, pastilah masalah tersebut menambah keresahan. Solusinya apa? Bagaimana? Ya, tetaplah menggarap sebaik mungkin dengan penuh kesabaran, seraya berdoa, semoga hasil panen tidak mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran dalam perjuangan itu adalah situasi di mana kita sedang menunggu pertolongan Tuhan. Dalam menunggu kita harus tahan menderita, tahan menghadapi ketidakadilan, tahan menghadapi kesulitan dan penganiayaan tanpa mengeluh. Bahkan jika Tuhan masih mengizinkan kita lama menahan rasa sakit itu, kita harus tetap kuat dan bertahan. Sekalipun tanda-tanda pertolongan belum terlihat, namun kesabaran orang percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana bangsa Israel sedang dilanda ketakutan yang mendalam di kehidupannya. Mereka harus sungguh-sungguh percaya akan pertolongan Tuhan. Harus tetap kuat, sabar, diam dan tenang menanti pertolongan Tuhan. Namun kenyataannya mereka tidak sabar, mereka tidak kuat menanggung penderitaan, sehingga mereka mencari jalan, mencari solusi, mencari jawaban dari dunia. Raja-raja Israel tidak tahan menghadapi tekanan dari bangsa-bangsa lain, sehingga mereka pergi mencari pertolongan dan perlindungan dari raja-raja yang lebih besar dan kuat. Padahal sesungguhnya raja-raja Israel bisa mendapatkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan yang dikasihinya, yang dipelihara, yang diperhatikan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupannya. Tetapi penderitaan tidak membuat umat ini kuat. Penderitaan tidak membuat raja-raja kuat bertahan, melainkan mereka menyimpang dari jalan Tuhan, mencari jawaban dari dunia dan kekuatan para bangsawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika raja-raja Israel, para pembesar Yerusalem mencari kekuatan pertolongan dan perlindungan dari bangsa-bangsa lain dengan harapan mereka bisa lepas dari penderitaan. Secara khusus perikop kita pada hari ini, umat Tuhan mencari dan meminta perlindungan dari Mesir, dari Firaun, tetapi bukan pertolongan, bukan keselamatan yang mereka dapatkan, melainkan penderitaan dan persoalan baru. Mengapa? Karena dengan meminta pertolongan dari Raja Mesir, mereka dipermalukan. Yesaya 30 ayat 3 mengatakan, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ya, karena Firaun dan pembesar lainnya hanyalah manusia biasa yang juga terbatas hati dan pikirannya, dan juga terbatas kehidupannya. Bangsa Israel mendapat aib dan dipermalukan. Raja Mesir tidak dengan ikhlas menolong dan melindungi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih percaya kepada dunia, selama kita masih mengandalkan kekuatan manusia, maka kita akan kecewa. Oleh karena itu saudaraku, sebagaimana seruan Yesaya kepada bangsa Israel agar mereka bertobat, mereka menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Karena di dalam pertobatanlah ada keselamatan, di mana mereka harus tetap diam, tenang, dan percaya akan pertolongan Tuhan. Karena di dalam diam, kita akan melihat dan mendapatkan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari pergumulan, luput dari persoalan, dari penderitaan. Tetapi biarlah Tuhan yang menolong kita. Andalkanlah Dia senantiasa di dalam hidupmu. Biarkanlah Tuhan yang mencampur tangan mengatasi setiap persoalanmu. Janganlah pernah mengandalkan dunia, karena Tuhan tidak senang bagi mereka yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dirinya sendiri, dan juga mengandalkan dunia ini. Yeremia 17 ayat 5 mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tentu kita semua mau diselamatkan, bukan? Kita mau beroleh kehidupan yang kekal, bukan? Bersama-sama dengan Tuhan kita akan mendapatkannya. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan dunia untuk menolongmu keluar dari berbagai-bagai kesulitan. Jangan lagi ragu dan tidak percaya kepada Tuhan, melainkan percayalah dan berserahlah. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat bertahan di dalam berbagai-bagai pergumulan kami dan terus percaya di dalam pertolongan-Mu. Kuatkan dan mampukan kami menjalani kehidupan ini lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.